Oke. Oke, Bu Rika menanggapi pernyataan dari Kata-kata. Ini di sini aja nggak apa-apa. Masuk ya, udah sini deh. ya, Ibu terkait putusan akhirnya Amar akan dihadirkan di persidangan minggu depan ini seperti apa sih Bu? Pertimbangannya apa? Ya, tadi sudah dibacakan oleh jaksa ya bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di hari kemarin itu salah satunya adalah menghadirkan Amar Zoni dan kawan-kawan di persidangan langsung minggu depan. Pertimbangannya untuk mendukung percepatan ataupun mendukung pelaksanaan persidangan dari kasus Amar Zoni dan kawan-kawan yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan dalam surat itu juga sudah tertera bahwa pemindahan sementara ini diberikan sampai dengan persidangan. Setelah persidangan, maka yang bersangkutan dan kawan-kawan, Amar Zoni dan kawan-kawan wajib dikembalikan lagi ke lapas super maksimum security Karanganyar. Yang seperti kami sampaikan, Amar Zoni selain tahanan yang sedang menjalani pidana juga merupakan warga binaan dengan tingkat risiko atau warga binaan high risk yang ditempatkan di lapas super maksimum security. Untuk nanti dititipkan sementaranya di lapas mana? Ya, sementara kalau di keputusan Bapak Dirjen itu adalah di lapas narkotika Jakarta Cipinang. Perkapannya mungkin Bu? Kalau perkapannya, karena memang ini pelaksananya adalah dari kejaksaan, di sana juga disebutkan dalam surat keputusan itu bahwa yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pemindahan adalah pihak peminjam, dalam hal ini adalah dari Kejaksaan Jakarta Pusat. Maka pelaksanaan nanti kita berkoordinasi, menunggu koordinasi atau pelaksanaan dengan Jakarta Pusat, dan dalam pemindahan itu akan didampingi oleh petugas dari Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Bu, berarti kan bersifat sementara, artinya selama Amar Zoni dibutuhkan di persidangan akan ditetapkan di sini, tapi kalaupun tidak dikembalikan lagi ke Iya, karena itu tadi yang kami sampaikan ke teman-teman, selain statusnya sebagai tahanan, yang bersangkutan itu adalah warga binaan high risk yang ditempatkan di lapas super maksimum Karanganyar Nusa Kambangan. Dan penempatannya sendiri apakah sama dengan yang di Karanganyar, artinya satu sel Amar sendiri? Iya, kan kami sampaikan bahwa asesmen itu dilakukan setelah laksanakan 6 bulan. Setelah 6 bulan ada perubahan perilaku, maka akan bisa turun tingkatnya itu ke lebih minimum lagi, artinya dari super maksimum ke maksimum. Dan di Jakarta pun sama demikian. Di Jakarta pun nanti kan kita cek kondisi. Kalau di lapas narkotika itu kan kita sama-sama paham ya bahwa lapas di Jakarta itu semuanya over kapasitas ya. Nanti kita cek kebijakannya di sana seperti apa, tapi yang pasti pengamanan pun sama ketat untuk yang bersangkutan. Yang kita fasilitasi adalah pelaksanaan persidangan offline-nya nanti di pengadilan. Untuk proses penjengukannya mungkin bagaimana Bu nantinya? Mungkin saat di sini, pemindahannya di sini. Pemindahan di sini. Ya, kalau penjengukan saya rasa juga sama ya. Boleh atau tidak atau by telepon kayak seperti di Karanganyar. Seperti apa di Karanganyar. Ya. Nah, itu nanti kita lihat nanti kondisinya, tapi yang pasti sistem perlakuannya adalah warga binaan high risk. Kalau nanti di pengadilan itu adalah sudah tanggung jawabannya dari kejaksaan ataupun pengadilan. Kalau untuk yang jenguknya belum tahu seperti apa nanti ketentuannya gitu. Kalau ketentuannya saya rasa masih sama ya, karena yang bersangkutan adalah warga binaan high risk ya, tapi komunikasi tetap diberikan. Untuk narapidana high risk, seperti saya sampaikan kemarin ke rekan-rekan media, saya kemarin wawancara dengan Indosiar kalau nggak salah ya, bahwa adanya komplain dari keluarga bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi. Perlu kami sampaikan, untuk warga binaan high risk, komunikasi yang dilakukan memang tidak tatap muka langsung, dilakukan secara online, dilakukan seminggu sekali. Yang bisa berkomunikasi hanya keluarga inti. Keluarga intinya itu adalah anak kandung, istri,
Dan untuk kebijakannya lagi itu adalah orang tua kandung, adik kandung, kakak kandung. Di luar itu memang tidak ada dalam aturan. Nah, karena dia tahanan maka diberikan komunikasi dengan pengacara. Kami sudah, saya lupa dengan media mana, saya kirim reportnya itu, setiap seminggu sekali itu Amarzoni diberikan komunikasi. Saya ingat di November itu hampir setiap minggu. Kemarin juga sudah sempat. Jadi kalau dibilang sampai dua minggu tidak ada komunikasi, ya saya nggak tahu yang bilang itu siapa ya? Kasihnya. Adik. Ah, Adiknya. adiknya? Kekasihnya. Kekasihnya. Kalau kekasih kan bukan istri ya. Kalau kekasih kan belum masuk di aturan kita gitu loh. Tapi kalau di catatan di Lapas Karanganyar itu sudah tercatat dengan pengacara itu setiap minggu ada komunikasi. Jadi setiap minggu pengacara ya? Iya, setiap minggu dari ada komunikasi. adiknya sendiri belum ada tercatat? Dalam catatan tidak, atau mungkin bisa jadi pada saat dengan pengacara ada adiknya juga barangkali. Tapi kalau yang tadi itu yang sampai 2 minggu, mohon izin kami luruskan, di catatan kami itu setiap minggu ada komunikasi pengacara dengan Amarzoni, dan kemungkinan besar itu juga bersama yang lainnya. Bu, penegasan aja Bu, ini kan nanti Amarzoni akan ada di Jakarta sampai sidang itu selesai ya Bu? Artinya bersalah atau tidak bersalah Amarzoni akan dikembalikan ke Nusa Sesuai dengan Kambangan. keputusan Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, setelah selesai persidangan, Amarzoni dan kawan-kawan harus dikembalikan, karena kan judulnya peminjam ya, dipinjamkan ya, harus dikembalikan lagi ke di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Berarti tidak sampai persidangan sampai tahun depan ya Bu, artinya kalau persidangan besok selesai, kamar bisa dikembalikan. Nah, nanti kita lihat ya, kan kita klausulnya itu persidangan. Pengembalian seperti apa, yang pasti selesai sidang yang bersangkutan bersama rekan-rekan 6 orang ya. Satu enggak ya, karena sakit, tetap hybrid nanti besok di persidangan yang ke depan. Oke, berarti penegasan kembali maaf Bu, berarti untuk komunikasi keluarga di Jakarta pun melalui online gitu ya, nggak bisa langsung. Sementara seperti itu, tapi nanti kita lihat karena kan fasilitasnya berbeda. Narkotika sama di Nusa Kambangan, super maksimum security Nusa Kambangan. Tapi sistem perlakuannya mengikuti status dia sebagai warga binaan high risk. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak memutus komunikasi, tapi hak komunikasi yang diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Itu ya. Oke. Siap, makasih Bu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.